Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Tidak hanya pertahanan dalam negeri, Iran juga memperkuat diplomasi ke luar negeri di tengah buntunya perundingan dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi melawat ke Rusia, bertemu Presiden Vladimir Putin. Tiba di Saint Petersburg, Menlu Araghchi mendapat sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selain membahas hubungan bilateral kedua negara, pertemuan juga membahas perkembangan regional dan internasional termasuk cara-cara mencapai resolusi damai terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, Menlu Araghchi menyebut tuntutan AS berlebihan hingga sebabkan perundingan buntu. Iran juga membahas situasi terkini perang Timur Tengah termasuk kondisi Selat Hormuz. برای دشمن دو جانبه با پاکستان یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری در آخرین وضعیت بکنیم. به هر حال تحولاتی در مذاکرات افتاده، شکست آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌هایی که صورت گرفت ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده‌خواهی که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان در پاکستان. عبور امن از تنگه هرمز یک موضوع مهم جهانی هست. الان طبیعی هستش که ما به عنوان کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک بتونه تامین بشه و با هم هماهنگ بشیم در هر حرکتی که در این خصوص صورت بگیره، چون منافع ایران و منافع ما بتونه مستقیم درگیر این قضیه هست. الحمدلله اشتراک نظر بسیار وجود داره بین ما و توافقاتی هم کردیم که مشورت هم در ستون کارشناسی ادامه میده. Di bawah payung gencatan senjata yang ringkih dan penuh curiga, Teheran sedang memainkan strategi dengan sangat terjaga. Di dalam negeri, serdadu dan rudal tetap siaga. Di panggung dunia, jabat erat diplomasi kian terbuka. Apakah ini strategi ganda Iran guna memuluskan tujuan? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita di studio, alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Sarki, kita langsung melihat di layar plasma Pak. Karena ini berkaitan dengan taktikal yang juga kita ingin dalami Pak. Araghchi ini datang bertemu dengan Presiden Rusia Putin. Ya. Kemudian Pak Sarki mengirimkan kami peta ini. Sebenarnya bagaimana taktikal Iran ke depan sebenarnya Pak? Situasinya? Situasinya adalah dimulai dengan Amerika melakukan serangan ke Iran yang gede ini. Kemudian itu serangan ilegal. Kemudian dibalas sama Iran dengan menutup Selat Hormuz kepada Amerika dan kawan-kawan. Oke. Amerika, kawan-kawan siapa? Ini Israel sama yang coklat ini semua kawan-kawannya nih. Proksinya Amerika itu Proksi Amerika Uni Emirat, ya, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi. Yang bukan proksi itu yang hijau-hijau. Terus yang biru ini temennya, kawannya Iran. Secara ideologi kawan dan memang tidak menunjukkan permusuhan. Jadi sekarang ada proksinya Iran yang mulai Syria, Irak, Iran, kemudian Sudan, Somalia, Yemen, dan Egypt, serta Turkmenistan, Afghanistan, gini, apalagi Rusia dan Cina, berhadapan dengan Amerika,
dengan proksinya yaitu Israel, Jordan, Saudi Arabia, Uni Emirat, Bahrain, Qatar, Kuwait. Nah, yang terjadi adalah setelah itu ditutup dengan sini dengan alasan ditutup tapi nanti akan dibuka kalau serangan terhadap Lebanon dihentikan. Pada akhirnya mereka gencatan senjata, berhentikan, dia buka, silakan lewat. Tapi Amerika balas dengan memblokade. Semua boleh keluar, tapi orang Iran nggak boleh keluar atau nggak boleh masuk. Blokadenya apa? Ada kapal USS Abraham Lincoln di sini. Kemudian ada USS George W. Bush di sini. Ini di Laut Hindia, ini Laut Arab. Ditambah dengan USS Gerald Ford di sini, Laut Merah. Gerald Ford didampingi sama kapal induk marinir USS Boxer. Kemudian dijaga di sini US Bataan menjaga di jalur ke arah timur India, jalur pelayaran. Kemudian US Tripoli menjaga yang menuju ke arah Selat Bab el Mandeb. Nah, kemudian terjadi apa? Wah, ini kan terus ancam-ancaman. Tetapi kalau gini kan nggak jalan ya. Makanya untuk mecahan itu dari Iran berangkat ke Islamabad nih. Siapa namanya? Abbas. Pakistan ya? Ya, ke Islamabad Pakistan. Dengan berangkat ke sini, dia ke sana tidak untuk menyampaikan ke Amerika, cuman membriefing Pakistan. Selesai membriefing Pakistan, terus dia terbang ke Oman, ke Muscat. Dari Pakistan terbang ke Oman? Ya, dia di sini saya tidak mau menyampaikan ke Amerika, tapi membriefing, terus terbang ke Oman. Pada saat terbang ke Oman, kemudian tadinya Trump mengirim 2 orang, Kushner dan Witkoff ke sini. Tapi di Islamabad ternyata di briefing sebelumnya, ada briefing lewat telepon. Ini tadi orang Iran ngomongnya gini-gini, maunya begini. Terus Trump dengar gitu, wah nggak bisa, saya nggak jadi kirim. Nggak bisa itu nggak dikirim, tetap di blokade. Nah sampai di Oman, begitu di Oman ini dia mendengar kata-kata Donald Trump. Tidak jadi ngirim Kushner sama Witkoff. Baru dikirim proposalnya dari sini. Proposalnya baru dikirim di sini? Di sini proposal bahwa bagaimana kalau kita abaikan nuklir, bagaimana kalau kita sekarang soal blokade aja lah, biar lewat, gini perang berhenti. Soal nuklir, soal macam-macam, itu nanti kita bahas framework aja. Yang penting kita damai atau berhenti perangnya, semua boleh lewat, kita atur, pokoknya demikian. Lagi dipikir-pikir sama Trump. Habis dari Oman, dia berangkat ke Islamabad lagi, habis itu berangkat ke kemana? Ke Moskow, Rusia. Oh, di Oman tadi pikir-pikir proposal yang muncul di sana. Ya, dikirim ke Amerika baru proposal. 10 menit setelah batal, Trump bilang batal, baru dikirim proposal resminya. Jadi gitu ceritanya. Dari sini, terus ini. Nah, ini nggak cukup bagus, tapi nggak apa-apa, biarin aja kan bola dilempar ke dia. Dia berangkat ke Islamabad. Nah, selama pergi ke Islamabad pertama, penuh dengan media massa mengcover. Sampai di Oman media massa cover, balik sini media massa cover, terus pergi ke sini ketemu sama Presiden Putin. Di cover sama media massa dan Putin mengatakan wah bangga atas perjuangannya. Iran akan mendukung sepenuhnya militer, mendukung sepenuhnya secara politik segala macam. Nah, sekarang jadi media massa dipenuhi oleh Iran yang penuh dengan kegiatan diplomasi, penuh kegiatan yang senyum, ramah, modern, intelek. Sementara Amerika sendiri, wah kemerungsung, ada penembakan lah segala macam, dan sibuk membantah. Nah sekarang bola di Amerika. Taktiknya Iran adalah, ini kita bebaskan loh, ini lewat, nanti kamu secara ekonomi akan orang terbantu, semua keluar gas, akan menurunkan harga minyak. Oke, masalahmu apa? Saya udah mau kok begitu, soal itu nanti dirunding belakangan aja. Nah sekarang Amerika gimana? Kalau dia bilang enggak, berarti kan dia seluruh dunia gara-gara Amerika nggak mau sepakat kan? Enggak, saya mau banyak. Kalau dia bilang, saya maunya tetap soal nuklir. Loh kok ngotot Amerika nuklir kan? Iran nggak punya nuklir. Kalaupun ada bahan, itu bahan masih 60%, masih jauh dari bom nuklir. Ya kan itu dirunding bisa belakangan. Nah sekarang artinya dengan cerdiknya Abbas Arasi membuat Amerika sekarang bola tangan Amerika bola panas ini. Sekarang jawabnya apa? Menolak itu. Dia juga pengen cepat keluar kan biar harga minyak di Amerika turun kan? Betul. Kalau nggak turun nanti kan rakyat Amerika ngamuk semua. Kalau harga di Walmart lebih tinggi, harga bahan bakar 2 kali lipat, marah. Nah sekarang berarti bola panas dilempar ke Amerika, sekarang nunggu Amerika responnya apa. Berarti Menlu Arakci ini tidak hanya diam saja Pak ya, dia melihat perkembangan politik dan juga terus bergerak untuk mencari cara celah untuk bisa mendapatkan poin terbaik untuk Iran. Persaingan antar negara, diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Secara militer stalemate lah. Mau nyerang juga nanti resiko daripada Iran balas menyerang, menghancurkan desalinasi dan segala macam. Menyerang ini lagi belum tentu bisa ditangkis. Tapi kalau jadi militernya digunakan untuk ngancam, kamu nggak bisa lewat keluar. Nah Iran juga selama sebulan 2 bulan nggak bisa lewat, nggak apa-apa karena sini ada Laut Kaspia. Jadi dia bisa dapat
perbekalan, segala macam dari Laut Kaspia, dari jalan darat pun bisa, dari Cina lewat Tajikistan, Uzbekistan, lewat Afghanistan, lewat Turkmenistan, dari sini bisa lewat Kaspia, bisa lewat dari Armenia, itu kan bisa bantu dia semua. Jadi sebetulnya dia nggak ada masalah. Tapi kan masyarakat dunia kan terkena berita darat yang mengatakan, tapi dengan dibuka seperti ini, akhirnya berarti Iran tuh nggak terlalu bermasalah. Dia kelihatannya intelek ya, kelihatan dia penuh kehormatan ya, penuh tahu diplomasi. Amerika sendiri yang sekarang kelihatan kanak-kanak, karena selama ini kan diwakili oleh Trump sendiri, yang tindakannya sangat tidak standar diplomat internasional, yang ngancam-ngancam, yang sama sekali tidak mencerminkan negara yang berbudaya, negara yang tahu diplomatik, yang taunya bunuh orang aja. Nah, di sisi lain Iran menunjukkan tingkat ketinggian diplomasi dan ini. Jadi sekarang bola panas dilempar ke Amerika. Amerika sekarang gimana nih bola nih? Dia jawab gimana nih? Gitu. Berarti kalau negosiasi ini alot dan tidak ada dealnya, justru itu yang akan merugikan ekonomi global. Tapi jika itu dapat titik temu, justru itu akan menguntungkan dunia. Kalau Iran tetap tidak ada upaya ini, orang nuduh Iran. Oke. Bisa dengan dipelintir berita kabar nuduh Iran. Tapi dengan melempar begitu, sekarang seluruh dunia tahu. Amerika, Iran sudah nawarin. Itu dibuka, nanti kita soal ekonomi bisa dikurangi, kita menjadi lebih enak. Sekarang kamu gimana Amerika? Nah, orang nggak ada yang duduk Iran sudah ngasih proposal yang terbuka, semua tahu. Dan Iran sekarang di backup oleh Rusia, di backup oleh Cina, di backup. Dan nyatanya kemarin lewat tuh keluar kapal pesiarnya yang mewah itu. Yeah. Keluar sini tenang aja, nggak ada yang berani nyetop itu dari Amerika. Jadi dari segi perang informasi, sekarang dari sudut pandang itu Iran sudah unggul. Sekarang gimana Amerika masih bersiap kanak-kanak, asal neken, ngancam-ngancam atau gimana? Tapi ingat, kapal-kapal ini nggak berani masuk karena ini ada rudal anti kapal yang ada di sebelah selatan ini. Dan semua juga diancam nih, siap Houthi, siap mengancam rudal anti kapal. Di sini bisa nutup Selat Bab el-Mandeb ya. Nih, Selat Bab el-Mandeb bisa nutup di sini terus. Nggak ada yang beri dekat secara fakta bahwa Iran sangat kuat sehingga apapun ancaman Amerika jauh lebih tinggi teknologinya. Tapi untuk dua selat ini dia bisa nggak berdaya sama sekali. Atau ongkosnya mahal sekali untuk dia kalau mau membebaskan dengan cara militer. Pak Sarkip, ini kan juga masih ada beberapa negara-negara proksi Amerika ya Pak ya. Bagaimana hubungan saat ini Iran dan potensi kedepannya dengan negara-negara proksi Amerika? Di bawah meja atau di bawah ini mereka sudah hubungan sama Iran. Karena benar juga Amerika itu jauh 6.000 km sini, mereka tetanggaan. Sebagai tetanggaan tentu mereka lebih mementingkan hubungan baik. Dan Amerika sudah tidak banyak pangkalan-pangkalannya kan di sini yang sudah dihancurkan, yang menunjukkan bahwa Amerika sebetulnya nggak berdaya berhadapan. Salah sendiri. Nasihat dari militer Amerika, nasihat daripada intelijen Amerika kepada Presiden Trump, jangan diserang. Nanti akibatnya nanti seperti membuka kotak Pandora. Kita nggak tahu. Mereka bisa hancur, banyak yang kelihatan itu. Tapi selanjutnya kita nggak tahu. Artinya tidak akan sukses lah. Dan ternyata terbukti kan sekarang. Sekarang bingung gimana cara lepas. Tadinya mau menghancurkan uranium, mau membuat dia rezim tumbang dan segala macam. Tapi nyatanya sekarang malah diinjak sama Iran untuk Selat Hormuz ditutup dan tidak berdaya. Jadi orang bilang, wah Iran itu yang jahat nih, menutup Selat Hormuz. Oh tidak. Pertama ingat, ini serangan ilegal ke Iran. Tidak sesuai dengan hukum perang. Karena lagi diplomasi, nggak ada masalah. So, habis itu Trump bilang, oh saya nggak senang, langsung diserang. Itu ilegal. Dibalas dengan serangan balasan, ditambah menutup Selat Hormuz demi keamanan Iran. Saya tutup Selat Hormuz dari Amerika dan kawan-kawan. Berarti sesuai dengan hukum. Dibalas lagi dengan blokade di sini. Loh, memblokade orang yang membalas sesuai dengan hukum perang. Blokade ini tidak sesuai hukum perang. Kenapa? Oh, dia tindakannya ilegal. Bela diri, ilegal lagi. Sekarang, orang kalau ditangkap, salahnya apa? Orang-orang ini dia sah jual belinya, asuransinya sampai dulu ditangkap atau disita segala macam. Kan itu tindakan ilegal. Itu sama dengan piracy, bajak laut. Cuman karena selama ini kita menganggap Amerika itu sebagai negara yang oke, polisi dunia. Kita kadang-kadang mengakomodir, kadang-kadang kekurang lebihnya. Tapi sekarang kan nggak bisa diakomodir. Dia bukan negara satu-satunya di dunia lagi yang hebat, yang berkuasa yang ini. Ya harus diterima kenyataan. Bahwa sekarang kondisinya dia lebih lemah dari Iran dalam perundingan. Dia harus mengalah atau bukan mengalah. Dia harus tahu dirinya. Nah sekarang kan berat bagi orang Amerika yang selama ini, bayangkan 6 minggu yang lalu mereka masih
semua ini di bawah kuasaannya, Iran nggak ada apa-apa. Sekarang berbalik, Iran jadi memegang Selat Hormuz dan dia nggak bisa apa-apa. Wah, luar biasa ya. Pertanyaan saya berikutnya Pak Iran, Pak Sarki, maaf Pak Sarki, ini kalau kita bicara proksi dari Iran juga Pak, kan ada Libanon Pak ya, ketika gencatan senjata negosiasi dengan Amerika, itu kan tiba-tiba Israel menyerang ke Libanon ya Pak Sarki. Nah itu bagaimana Pak Sarki? Gini, tuduhannya Iran kamu harus mengikuti permintaan kita. Pertama, rejim Cheng yang depannya. Kedua, soal balistik dan soal harus putus hubungan dengan proksinya, dengan anak buahnya. Terus Iran balas, oke, kita mau gencatan senjata. Gencatan senjata termasuk juga gencatan senjata termasuk proksi saya. Proksi itu kan seperti dianggap teman saya, saudara saya. Ya sama dong. Kalau gitu gencatan senjata ya termasuk gencatan di sini juga. Nah itu maksudnya Pak Sarki. Bagaimana Pak? Ya iya kan, gencatan senjata termasuk ini juga. Tapi Israel menolak. Kenapa? Loh ini kan terpisah. Loh kok terpisah? Kamu kemarin nuntut saya. Betul. Agar saya memutus hubungan dengan saudara saya. Sekarang mari kita berdamai. Kamu jangan hentikan serangan ke saudara saya. Karena dia menyerang mewakili saya. Sekarang berhenti serang. Enggak, dia nyerang terus. Nah karena niatnya memang menggagalkan gencatan senjata ini. Tetapi Iran neken Amerika, Amerika neken Israel untuk menghentikan meskipun dia dengan cara agak bikin perundingan di Amerika sendiri dengan pemerintah Lebanon segala macam. Tapi intinya seperti itu. Karena kan akhirnya dunia bertanya-tanya ketika Iran dan Amerika Serikat, Pak Sarki sedang ya negosiasi tarik ulur begitu Pak. Tapi Israel tetap menyerang Libanon Pak. Iya, nah Israel juga dia nggak mau terlalu jelek. Dia bikin perundingan dengan pemerintah Lebanon, nggak mau dengan Hezbollah kan, harusnya dengan Hezbollah. Ya pemerintah Libanon, gini nyerang ini. Ya karena Israel juga, sebetulnya Israel. Jadi saat perang pertama tanggal 26 Februari, ini Libanon ini Hezbollah menyerang Israel dengan habis-habisan. Tidak masuk berita, karena media barat tidak, itu sampai 100 tank Merkava hancur. Itu bahkan sampai pasukan khususnya Hezbollah itu masuk ke utara sini. Ke tempat-tempat penduduk dengan dia nyerang di situ sampai kemudian menghancurkan. Nah sekarang kenapa hebat sekali Hezbollah? Karena Hezbollah menggunakan taktiknya perang Rusia lawan Ukraina. Ini Ukraina perang sini. Taktik yang bagaimana Pak? Menggunakan drone FPV, drone pakai fiber optik. Yang orang Israel sendiri biasa berhadapan dengan gerilyawan pakai tank merasa kuat. Kali ini dia berhadapan dengan gerilyawan yang mendapatkan ilmu dari perang Rusia dan Ukraina. Di mana akibat drone di Rusia Ukraina sekarang tank itu mundur 40 km belakang. Kenapa? Karena yang perang sekarang drone dengan artileri. Kalau sudah direbut baru tank mendekat. Kalau enggak tank mundur. Kenapa? Tank itu makanan empuk bagi rudal FPV, first person view yang pakai yang menggunakan fiber optik biar dia bebas jammer. Sampai 100 loh. Jadi sekarang banyak, dan kan media barat tidak menyampaikan ya. Kalau Anda bisa masuk ke dalam media sosial bahasa Parsi, itu banyak sekali yang menghancurkan pasukan, menghancurkan tank, banyak tank yang dihancurkan. Pasukannya Israel itu nggak berani keluar dari tank. Tanknya pun dihajar sama drone-drone FPV. Pak Sarki, saya kan juga mendapat informasi mengenai situasi politik dalam negeri Amerika Serikat juga ya. Di tengah dengan apa yang dilakukan Iran tadi dijelaskan Pak Sarki, pilihan rasional yang harus diambil Amerika Serikat dengan kondisi seperti ini apa? Rencana perang itu cepat ya, cepat selesai. Tapi nggak selesai itu dipegang Hormuz. Akibatnya apa? Hampir 20% minyak dunia nggak bisa lewat. Hampir 30% gas dunia nggak bisa lewat. Hampir 30% pupuk dunia nggak bisa lewat. Hampir 50% helium dunia nggak bisa lewat. Helium itu untuk buat IC. Hampir banyak sekali barang-barang bisa keluar termasuk bahan baku plastik. Jadi banyak sekali membuat harga. Akhirnya terjadi adalah untuk di Amerika, khususnya harga BBM naik. Kenapa harga BBM naik? Para pendukung Amerika pasti bilang dengan, saya nggak tahu mereka gimana cara pikirnya. Minyak itu, kalau di sini naik, jadi di dunia itu sehari konsumsinya 20 juta barel. Dari sini 5 juta barel. Nah kalau 5 juta barel berhenti, harga minyak di seluruh dunia termasuk Amerika juga naik. Meskipun dia produsen minyak. Memang di Amerika minyak terus disubsidi kan tidak. Ya naik. Tadinya $67, $70, begitu ini sekarang udah $110. Yang terjadi kemudian adalah semua harga naik di Amerika. Pupuk juga naik karena mereka kan sekarang musim tanam ya. Amerika itu produsen macam-macam produk pertanian yang ini tidak perlu pupuk kan. Urea ya? Dari sini. Fosfat dan segala macam pupuk. Itu dari sini produksinya. Harga pupuk naik, jadi mahal sekali. Sekarang akhirnya nanti harga pangan naik. Minyak naik, pupuk naik, harga pangan akan naik. Nah terus kemudian naik, namanya inflasi. Inflasi itu mengakibatkan barang-barang naik. Dengan barang-barang naik, maka ekonomi Amerika akan menurun. Pertumbuhan ekonomi menurun. Dengan menurun, maka para pembeli surat utang Amerika, obligasi,
itu dia akan menjual karena menjual surat utang. Begitu surat utang dijual, Amerika yang setiap hari memerlukan utang baru menjual dengan bunga lebih tinggi. Namanya US Treasury Yield 10 years. Dia jual dengan bunga tinggi. Nah, makin turun ekonominya, maka harganya begitulah 4,5% sampai 5%. Yang terjadi adalah bunga bank naik. Kalau tadinya dia pinjam uang di bank untuk beli rumah, bayar bunganya 5,5%, 5% sedikit di atas obligasi. Sekarang naik jadi 6%, 7%. Yang terjadi apa? Orang nggak sanggup bayar rumah, nggak sanggup bayar kredit card, nggak sanggup bayar mobil, nggak sanggup bayar perusahaan menengah kecilnya. Akhirnya apa? Depresi, mengalami tekanan depresi, bisa crash. Bahkan katanya depresinya bisa lebih buruk dari depresi tahun 1930. Begitu terjadi itu dan gejala itu, sekarang apa yang terjadi? Politik. Amerika, banyak daerah, kan di Amerika itu sistem pemilihan presiden itu kan kolateral, yang namanya sistemnya adalah, bukan kolateral, sistemnya adalah sistem berbeda dengan kita. Beberapa daerah yang tadinya merah, Republikan, Partai Republik itu, sekarang udah mulai biru Partai Demokrat. Sampai nanti, pada saat pemilu setelah bulan November terjadi, dan kemudian nanti para pemilih Trump yang kecewa, kalau yang lawannya udah keruan kan, milih ya, kecewa akan pindah Partai Demokrat. Begitu Partai Demokrat, maka nanti mayoritas Kongres, Senat, dan representatif DPR-nya itu sekarang kan dipegang Republik. Dipegang oleh Demokrat, yang terjadi adalah begitu mayoritas, maka mereka akan mulai impeach Trump. Ada potensi ke arah sana ya Pak ya? Iya, dan kemudian kalaupun dia tidak berhasil diturunkan, maka mengeluarkan undang-undang yang akan membatasi Trump. Sehingga meskipun dia masih ada 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, tapi Trump tidak akan berdaya karena dia akan dibatasi penggunaannya oleh mayoritas Kongres atau mayoritas DPR yang akan melarang dia untuk melakukan hal-hal seperti ini lagi. Atau mungkin di-impeach sekalian, diganti sama Vance. Israel nggak terlalu peduli, cuek aja. Kenapa? Karena dia yakin kalau Trump diganti pun, nanti penggantinya pasti tetap manut sama dia. Itu logika dia. Dengan sistem politik Amerika. Tapi sekarang nggak juga. Karena sekarang orang udah tahu mengenai bahayanya mengenai lobby Yahudi di Amerika. Itu jadi mungkin nggak semudah itu lagi. Tapi Pak Sarki, kami mendapat informasi, koreksi kalau informasi ini kurang pas gitu Pak. Katanya Pak, dari pihak Amerika mengingatkan warga Iran untuk tidak mendekat ke area-area energi Iran Pak. Karena entah apakah itu adalah ancaman akan ada serangan lagi Pak? Yang dimaksud area energi itu adalah listrik. Jadi di Iran itu ada, di sini ada namanya Abadan. Tempat orang untuk untuk mencari minyak. Terus disalurkan lewat pipa ke Pulau Kark. Di Pulau Kark dan beberapa tempat lain itu tempat untuk distribusinya. Kalau Pulau Kark direbut ya nggak masalah, orang kerannya ada di daratan. Nah yang diserang bukan ini, yang diserang itu adalah pembangkit listrik. Sehingga nanti akan kesulitan listrik, kemudian itu saja, dimaksud energi itu adalah listrik. Amerika tidak akan nyerang minyak, kenapa? Kalau sampai ini pinginnya dia setelah damai nanti kan tetap minyak mengalir ya. Kalau enggak nanti kan dia juga harga tinggi. Jadi dia tidak akan bodoh menghancurkan. Jadi jangan pikir energi itu adalah menghancurkan kilang minyak, tidak. Menghancurkan listrik. Sehingga akan kesulitan bagi masyarakat itu. Tapi saya kira Iran juga sudah menyiapkan untuk mengantisipasi ini. Seperti halnya juga dia pada saat pertama serangan itu kan katanya 100% hancur sasaran. Pertanyaannya, Iran itu udah beli puluhan ribu decoy. Decoy itu adalah seperti pesawat palsu, peluncur roket palsu, kemudian radar palsu segala macam yang diisi dengan rangka, terus diisi dengan pemanas sehingga kelihatan mesinnya nyala atau radarnya berfungsi seperti itu. Jadi dan terbukti juga setelah sebulan mencoba terbang rendah dihajar tuh 8 pesawat yang rotok itu. Total 48 pesawat termasuk 23 drone yang hancur punya Amerika. Tapi itu kan nggak dimasukkan berita besar-besar. Kenapa? Biar jangan kelihatan bahwa di Amerika rugi besar itu, jangan kelihatan.